Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku semuanya. Pada pagi hari ini, kita masih membahas tentang perkembangan kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, mohon untuk sabar ya, karena memang saya seringkali memberikan narasi yang agak panjang. Ini untuk kepentingan algoritma YouTube ya, supaya atau performa dari video ini saya harapkan lebih baik, karena juga untuk menghindari yang namanya sanksi ya. Jadi mohon dipahami, saudaraku yang dipahami tentang bagaimana membuat konten di YouTube secara live ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kalian semuanya sehat walafiat ya. Dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya. Dan mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah. Dan kami sampaikan selamat yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima ya. Nah, kita akan menyampaikan informasi tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Kalian tahu sendiri ya, Kang Deddy Mulyadi belakangan ini menjadi salah satu kepala daerah yang menjadi sorotan, menjadi pusat pemberitaan. Setelah beliau kemudian dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat secara definitif, langsung membuat gebrakan-gebrakan yang out of the box ya. Banyak orang yang nggak mengira Kang Deddy berani melakukan sebuah gebrakan-gebrakan. Di antaranya dulu sebelum dilantik, beliau menutup tambang galiansi ilegal. Yang sekarang viral adalah beliau sedang menata alam ya, mengamankan alam. Sungai-sungai dibersihkan, karena kalau sudah tidak bersih nanti bisa menimbulkan banjir. Kemudian mengembalikan fungsi lahan-lahan hijau, sehingga ketika ada bangunan di kawasan puncak yang sekiranya dianggap mengganggu lingkungan, yang bisa menimbulkan potensi banjir dan merusak, maka bangunan itu pun dihancurkan. Dan kemarin viral sudah saya tayangkan di channel kita. Kalian kalau ingin menonton silakan dilihat live streaming sebelum ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, wajar ya pro dan kontra, ricuh itu biasa. Yang penting pihak aparat yang berwenang bisa menangani. Dan Kang Deddy Mulyadi menyadari itu. Tapi setiap tahapan itu sudah dilalui, prosedur sudah dilalui. Nah, terkait dengan bangunan wisata di kawasan puncak ini ternyata dikelola atau dimiliki, katakan begitu ya, oleh badan usaha milik daerah, BUMD, milik plat merah. Nah, Kang Deddy menyampaikan seharusnya perusahaan milik plat merah atau milik pemerintah itu memberi contoh, bukannya malah melanggar. Sehingga Bang Zulkifli Hasan ya, justru ikut turun dan mensupport Kang Deddy Mulyadi. Sejumlah bangunan yang sekiranya sudah dianggap melanggar peraturan, sudah dikirimi atau dikasih teguran masih ngeyel, disuruh membongkar sendiri nggak mau membongkar. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi memerintahkan agar bangunan itu dibongkar, karena ada pro dan kontra, yaitu biasa yang kemudian menimbulkan kericuhan. Tetapi masalah kericuhan yang terpenting jika itu tidak melanggar hukum ya nggak ada masalah. Kalau ada yang melanggar hukum ya oknumnya tinggal ditangkap aja, saya kira seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, saya jadi ingat Ambu Ana Ranah Mustika. Mohon maaf ya Ambu, saya selalu ketika membicarakan Kang Deddy ingat bagaimana panjenengan dulu diduga sudah membuat cerita-cerita yang mendiskreditkan Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kami percaya apa yang disampaikan tentang Kang Deddy Mulyadi yang sangat miring, yang berbau fitnah, kita duga seperti itu, sekarang terbukti. Kang Deddy Mulyadi sudah membuktikan integritas beliau. Tuduhan-tuduhan yang sempat beredar di masa yang lalu, semua yang berbau hal negatif itu tidak terbukti. Nah, sekarang tidak saja
ibu-ibu, emak-emak yang makin cinta dan mengidolakan Kang Deddy, kita semua mengidolakan Kang Deddy. Tidak hanya warga Jawa Barat, saudara, yang mengidolakan Kang Deddy, banyak warga di luar Jawa Barat yang menginginkan memiliki pemimpin daerah, memiliki gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi, dan itu ada di channel kita. Banyak sekali saya membaca komentar-komentar dari warganet yang menonton channel kita, video saya itu bahkan ada yang dari Jawa Timur, dari Bali, dari NTT, dari Kalimantan, Sulawesi, itu sangat mengidolakan dan mengagumi Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, ini buat saya adalah kemenangan Kang Deddy Mulyadi, bukan hanya kemenangan untuk warga Jawa Barat, tapi kemenangan seluruh warga Nusantara, warga NKRI, warga negara Indonesia yang cinta produksi dalam negeri, yang cinta lingkungan, yang cinta budaya sendiri, yang melawan doktrinasi ajaran-ajaran menyesatkan dari para imigran, khususnya dari keturunan imigran Yaman yang ingin mereka mentarimisasi Indonesia. Ada sejumlah kota yang diduga menjadi kota yang ditarimisasi, budaya tarim dimasukkan di situ. Ya, pernah dibongkar dulu. Saya tidak usah sebut lagi karena sudah ada upaya untuk mengembalikan kembali budaya-budaya daerah. Ya, ada daerah yang mengagung-agungkan budaya Yaman. Ingat, budaya bedakan dengan agama. Sehingga ada doktrin Habib, kalau Anda itu membenci budaya Arab, Anda disebut kafir. Ya, kalau Anda mencintai budaya Arab, Anda orang mukmin. Nah, ini orang yang mendoktrin seperti itu nggak benar. Karena apa? Ya, ketika kita itu membenci budaya Arab, ya bukan membenci agamanya. Bedakan, budaya itu ada yang sudah ketinggalan, yang sudah harus ditinggalkan. Nah, budaya-budaya yang buruk itulah yang kita harus tinggalkan, ya. Yang harus dibenci itu budaya-budaya yang buruk, budaya-budaya jahiliyah. Itu harus ditinggalkan. Salah satu budaya jahiliyah yang diklaim itu sebagai budayanya keturunan dari Ba'alawi dan diklaim sebagai ajaran Islam tentang masalah nasab. Ada kelompok Ba'alawi yang mengagung-agungkan nasab. Itu adalah budaya yang harus dilawan, harus dibenci, dan itu adalah budaya jahiliyah. Kita nggak bisa membiarkan itu terjadi. Karena di Nusantara ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila mengedepankan kesetaraan. Jadi kelompok-kelompok yang diduga rasis ya harus kita lawan untuk supaya tidak membiasakan rasis. Komplotan Ba'alawi jelas-jelas mengaku lebih mulia. Satu oknum Habib Bahlul sekalipun lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, itu kan sangat luar biasa doktrinasi mereka. Tidak jarang dia menggunakan dalil agama, menggunakan dalil hadis yang dia pelintir untuk melegalisasi klaim mereka. Oleh karena itu kita terus suarakan, kita akan terus dukung siapapun sebenarnya, tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, siapapun yang menunjukkan semangatnya untuk membela budaya nasional, kita dukung. Apapun profesi, apapun jabatannya. Jadi teman-teman banyak yang mempertanyakan, kenapa kamu sekarang membahas Kang Deddy Mulyadi, kamu buzzer? Bukan, saya orang independen, hanya saja saya melihat sejak awal sebelum Kang Deddy itu menjadi gubernur, sebelum Kang Deddy itu definitif dilantik, saya melihat visi misi beliau jelas-jelas berpihak kepada budaya nasional, budaya lokal Nusantara yang adiluhung, ya. Oleh karena itu saya dukung itu, dan kemudian saya ikut berkontribusi mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Dan saya sangat bangga Kang Deddy itu orangnya dermawan, sangat dermawan, saudara. Kenapa? Salah satu contoh yang dermawan jelas kelihatan banget kalian bagaimana Anda menyaksikan Kang Deddy itu membantu warga yang kesulitan. Ada warga yang tidak bisa operasi, anaknya dibantu. Ada yang warga kena musibah kebakaran, banjir, dibantu dengan ringan tangan. Dan yang paling penting, saya juga sangat terima kasih dan bangga channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, ya, KDM. Itu channel yang besar, jutaan subscribernya. Tapi beliau tidak mendaftarkan, tidak dipatenkan.
konten-konten beliau tidak dipatenkan. Ya, maka saya bilang beliau tidak pelit. Karena ada konten kreator dengan alasan hak cipta, dia mempatenkan, yaitu hak dia, saya tidak menyalahkan, karena itu hak asasi. Tetapi saya bilang pelit itu menurut saya. Kenapa? Karena orang lain nggak bisa kemudian mengambil sepantasnya ya untuk dikonten, ya pasti kena klaim, sehingga kita nggak bisa konten kepada video-video yang berasal dari konten kreator yang mempatenkan videonya. Yang saya bilang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu hak Anda, tetapi saya harus jujur, menurut saya Anda pelit. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi. Kontennya Kang Deddy Mulyadi itu Anda bisa saksikan di video saya. Saya relay terus, saya ikut mensosialisasikan supaya warga Indonesia bahkan warga dunia tahu kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Dan beliau tidak mempatenkan. Jadi siapapun konten kreator kalau mau memakai videonya Kang Deddy Mulyadi aman. Tidak ada komplain. Bisa dimonetisasi juga. Nah, itu saudaraku yang dirahmati Allah. Sehingga saya terima kasih dengan tulus kepada tim kreator, segenap tim kreator Kang Deddy Mulyadi maupun Lembur Pakuan yang tidak mempatenkan video-videonya, sehingga masyarakat luas, semua konten kreator bisa menggunakan video-video itu untuk direaksi, untuk disampaikan ulang kepada masyarakat. Oleh karena itu saya memohon dengan sangat kepada Kang Deddy Mulyadi, dan terima kasih juga menyampaikan pada kesempatan kali ini, mohon dan seterusnya jangan konten-konten di channel YouTube panjenengan ya itu dipatenkan. Kalau dipatenkan ya mohon maaf, itu menurut kami nanti saya bilang pelit itu. Dan nanti banyak konten kreator yang jumlahnya mungkin tidak hanya ribuan tetapi jutaan yang akan menggunakan video panjenengan, nanti gak bisa. Saya kira seperti itu ya. Mohon maaf kepada konten kreator lain, saya tidak bermaksud menyinggung Anda yang mungkin sudah mempatenkan video Anda. Tetapi akhirnya saya bilang Anda pelit itu. Hingga teman-teman yang menjadi konten kreator mau memakai video Anda nggak bisa seperti itu ya. Oke, saudaraku, kembali kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau saya boleh jujur, kapan saya mulai tertarik untuk memperhatikan sepak terjang Kang Deddy Mulyadi? Ya sejak beliau viral karena diduga melakukan KDRT, kemudian dalam tanda petik hal-hal yang negatif kepada mantan istrinya, bahkan speak up kan mantan istrinya menuduh korupsi dan seterusnya. Tapi semua itu gak terbukti kan. Saya bisa melihat kelembutan hati Kang Deddy Mulyadi. Kalau orang lain saja dibantu sedemikian ikhlas, apalagi diri dan keluarganya. Dan saya menemukan sebuah video di channel YouTube ketika Kang Deddy mengatakan, orang yang sudah seusia beliau, yang sudah mapan secara ekonomi, ya, dan jabatannya juga sudah memiliki jabatan publik, itu sudah tidak saatnya lagi, menurut beliau, sudah tidak saatnya lagi hanya memikirkan keluarganya sendiri, sudah tidak waktunya lagi hanya memikirkan dapur dirinya sendiri atau keluarga, sehingga beliau banyak sekali waktunya itu diberikan kepada masyarakat. Nah, tampaknya banyak orang yang tidak memahami itu. Dan terima kasih apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini benar-benar menginspirasi, mengedukasi, dan banyak orang yang terinspirasi, termasuk saya. Saya terus terang setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Kang Deddy dan yang dilakukan beliau, sikap-sikap beliau, karakter beliau itu sangat menginspirasi. Ada hal-hal yang banyak yang saya pakai, yang saya ambil. Saya kira seperti itu. Itulah karenanya saya ikut mempublikasikan, ikut mensiarkan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau ada kritikan yang mengkritik Kang Deddy itu sebagai gubernur konten, itu yang mengkritik itu nggak ngerti. Sekarang ini sudah era digital, wajib hukumnya seorang pejabat harus mengikuti Kang Deddy, mengkonten kegiatannya, supaya masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ya, jangan kemudian ketika ada pejabat yang membuat konten seperti Kang Deddy Mulyadi, Anda bilang itu negatif. Enggak, justru pikiran antum yang goblok, yang negatif, yang tidak mengikuti perkembangan gitu. Jadi kalau
Saya itu berharap malah gubernur-gubernur yang lain, bupati atau pejabat daerah yang lain, bahkan presiden sekalipun ya harus berani membuat konten setiap kegiatannya dipublikasikan. Itu secara tidak langsung sebenarnya gaya kepemimpinan atau leadership yang open management. Masyarakat bisa melihat dan menilai langsung baik atau buruk. Jadi tidak diem-diem gitu. Sehingga kalau ada proyek-proyek yang melanggar prosedur, yang ada markup, ada penggelembungan, itu masyarakat bisa langsung menilai, ya berapa anggarannya, lalu kekuatan dari bangunannya, langsung menilai masyarakat. Sehingga ketika ada kasus kemarin penyu yang kena musibah itu kelihatannya dibangun dari kardus dan biayanya diduga miliaran, akhirnya akan ngaku, oh itu hanya puluhan juta. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu penting. Oleh karena itu saya katakan, lanjutkan Kang Deddy Mulyadi untuk terus mengkonten setiap kegiatan yang panjenengan lakukan supaya masyarakat mendapatkan manfaat, ya termasuk konten kreator. Saya pribadi merasa mendapatkan banyak manfaat ketika Kang Deddy membuat konten-konten di channel YouTube beliau, nah di akun media sosial beliau. Ini penting supaya masyarakat tidak selalu suudon lalu berprasangka buruk, ya. Bagi saya yang menganggap Kang Deddy itu buruk, ya itu orang-orang yang nggak mengenal beliau, tapi memang orang-orang sombong seperti misalnya Bahar Smith, ya bahkan sangat, saya kalau mendengarkan ceramahnya Bahar Smith, kemudian ceramahnya Rizik Syihab itu mungkin Kang Deddy sudah biasa ya, tetapi justru saya yang merasa kurang enak itu. Saya pengennya jitak si Bahar sama si Rizik itu, ya seorang keturunan imigran yang ngomongnya seenaknya sendiri dan diragukan kewarganegaraannya. Sekarang ini sudah ada proses gugatan kepada keturunan imigran Yaman terkait dengan status kewarganegaraan sebagai WNI, dianggap tidak sah karena tidak pernah mengajukan permintaan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia itu hanya mengklaim saja kelompok-kelompok keturunan imigran Yaman yang sekarang udah rungkat pengakuan dia sebagai keturunan Rasulullah. Apa bukti bahwa mereka itu sudah rungkat? Si Rizik, Bahar dan komplotannya rungkat, jelas. Yang pertama, dulu dia begitu mudahnya memobilisasi massa dengan mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, jihad dan seterusnya itu. Ya, banyak orang kemudian terperdaya karena iming-iming surga, akhirnya ikut demo berjilid-jilid sampai rela tidur di Monas, menjadi Monas Limin dan seterusnya. Itu satu, kelihatan banget. Sekarang mereka susah mau memobilisasi massa, hanya kelompok kecil saja, orang-orang goblok yang masih belum mendapatkan hidayah dan pencerahan, masih belum bisa menggunakan akal sehatnya, sehingga dia masih percaya bahwa Rizik Syihab dan komplotannya sebagai keturunan Rasulullah. Padahal nyata-nyata Rizik Syihab bukan keturunan Rasulullah. Rizik dan komplotannya orang-orang pembohong yang plin-plan, pembohong tentang nasab, saya bilang ya. Kenapa saya bilang pembohong tentang nasab? Karena sudah terbukti didasarkan kajian multidisiplin ilmu, tidak hanya satu bidang ilmu. Kalian sudah tahu nasab secara filologi, tes DNA. Rizik bahkan sangat takut itu tes DNA, karena dia sudah ketahuan haplogrupnya G, bukan keturunan Rasulullah, apalagi Bahar. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita biarkan, ya ini membahayakan pola pikir generasi muda, karena yang dia sasar, yang dia bodohin, yang dia perdaya adalah orang-orang yang masih muda, yang kurang literasi, kurang dewasa, kurang ilmu. Inilah yang dijadikan sebagai, katakanlah, jongos atau budak spiritual komplotan keturunan migran Yaman. Dan Kang Deddy Mulyadi alhamdulillah salah satu kepala daerah yang berani dengan tegas menyebutkan orang-orang ini hanya mengagungkan leluhur mereka, dan para orang-orang pribumi diajak untuk mengagungkan leluhur mereka, mengagungkan Tarim, Yaman, sementara merendahkan negara sendiri, bangsa sendiri, leluhur sendiri. Ini yang kita dukung dari Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berpikir secara logis, berpikir secara jernih, bagaimana perjuangan Kang Deddy ini harus diapresiasi. Tidak mudah loh melawan komplotan yang menggunakan jubah agama, menggunakan nama keturunan Rasul yang mengkapitalisasi nasab Rasul. Tidak mudah melawan komplotan mereka. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan keyakinan, ajaran agama. Kamu kalau tidak percaya Habib nanti tidak dapat syafaat Rasulullah, kamu
nanti tidak masuk surga. Tapi kalau kamu percaya Habib, nanti kamu masuk surga. Nah, hal-hal seperti itu yang digunakan. Karena masalah agama kan masalah yang sangat sensitif, apalagi terkait masalah surga dan neraka. Itu benar-benar hanya didasarkan kepada keyakinan masing-masing. Nah, para Habib ini berhasil mengklaim sebagai keturunan Nabi. Kalau kamu tidak percaya kepada kami sebagai keturunan Rasulullah, nanti bagaimana kalau kamu ketemu Rasul, sementara kamu tidak mempercayai lah. Ya nggak masalah, ketemu Rasul ya malah bangga Rasul kepada kita. Kenapa? Karena menunjukkan kita nggak percaya kepada keturunan Ba'alawi karena mereka bukan bukan keturunan Rasulullah. Terbukti mereka keturunan Ubaidillah. Mereka Ba'alawi bukan Ba'alawi. Mereka bukan Alawiyin tetapi Alwi bin Ubaidillah. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, tiba saatnya saya tunjukkan video tentang Kang Deddy Mulyadi, ya, sejumlah video tentang Kang Deddy Mulyadi giat membantu masyarakat. Silakan disimak berikut ini ya. Jadi ini penting untuk edukasi ya. Untuk edukasi biar masyarakat tambah paham bagaimana perjuangan Kang Deddy Mulyadi untuk mengedukasi masyarakat ya. Wah, sudah ada petugas ini. Mantap. Dari anak Pak. Ya, dan nanti kita bareng-bareng ya benahin bersama. Tali mau kuat, mau kuat. Tali aloy. Setengah-setengah we. Hah? Turunkan KB. Carangkan turunkan KB carang kanan. Semua tali aloy emang. Talian lah. Carangkan turunkan KB. Tuh. Niang aya aja niang kade mandi aing mah. Ya tamarang sama dia. Oh, beli China. Oh. Aing mah kalah ngadon di video aing teh bintang film sia teh. Yo. Oh, naon sia video aing? Yo. Naon bisa tadi ke aing buat Indonesia. Hai. Kan tangga di. Tadinya mau kemana tuh kan TPS-nya di dia? Mau di luar dan nanti mana petugasnya Pak? Dihitung Pak. Nanti tiap hari patroli sukses menjadi pegawai. Dia sudah dia udah tetap di Bandung. Ya, bagus. Nanti ada petugasnya dari sana ke sini. Bapak nggak digawai Cak? Udah. Atasnya lagi di mana? Sama orang. Oh, 4 orang. Pegawai tempat di sini. Ya. Arek itu menang honor tambahan. Ya. Nah itu. Ya, terima kasih. Tugasnya mapai. Ti hulu kahilir. Mungkin dibagi sebar orang. Mana koordinator mateangan? Ya. Iya, siap. Koordinator, oke. Tambahan. Dengan masyarakat Batangan kan ya udah nanti kasih tahu. Sok. Asal mesnya we. Di Cirian di mana di jalan Lontar. Benar. Sok. Nanti kita ini kan. Nanti ditandain rumah-rumah yang buang sampah ke sungai kita umumin. Di papan pengumuman di hareup wae. Tuh, naik merah. Lain pemerintah wae. Kadang-kadang belum bisa mau kayak bisa uap. Pengingatan dari dan oh, buang kabar ke TPS kayaknya. Jangan dari luar buang sini. Awas. Misalkan di mana sampai dan jangan nggak ada gitu. Sekarang karena mau ada jam. Jadi. Cepat. Ya, ketemu lagi Mas. Ini coba sama ya, Pak. Hari-hari, Pak. Hari-hari, Pak. Hari-hari. Yuk, naik. Naik. Oh, baik. Angkat jalan tuh, Mas. Angkat, Mas. Udah lalu, Mas.
warga aja. Ayo. Balik itu Pak. Kan balik itu. Mohon bisa. Pacul enggak? Pacul. Ya, pacul ayo. Iya, Pak, pacul ya. Mau pacul mau. Si goreng eusi nanti lain tanda cangcut. Cangcut ya. Iya. Bagali tanda menang cangcut teh iya. Harta karun. Baka dengan cangcut ini ieu majang. Mau pacul mah. Ah. Oke, Pak. Bapak sok, Pak. Aduh, mama cantik, ya Allah, Kang Dedi Mulyadi. Bibir dilipenan. Masya Allah. Tanam sia teh. Ah, mantap. Jeung runtah kawalungan jeung BH jeung cangcut sia teh. Mama cakep ini ya. Kerakeun sia teh. Pada membantu Kang Dedi tuh. Luar biasa ya. Aduh, mama di atas juga pada memvideo. Pengen selfie. Keren Kang Dedi ini ya. Ayo rek turun moal hayu wanita. Wah, dimintain bantu tuh. Masya Allah, mama pada turun ini. Wah, sok atuh awas sih bawa turun jadi sibuk turun awas. Awas betul. Atuh kaki bersih. Ya Allah. Tangannya pegangin. Dekat tuh, mama mau turun loh coba. Salah. Masya Allah. Ada kata orang sibuk tadi tidak. Dekat ini. Turun kanak ada berbatu. Dekat tuh mama. Lewat bawah Pak. Hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Masya Allah. Muka-muka nggak pakai ya. Aduh. Hati-hati ya Bu. Pelan-pelan Mak. Masya Allah, demi Kang Dedi Mulyadi ini sampai turun ke bawah loh. Ya Allah. Tuh lihat Abu Ana di mana nih Abu Ana. Masya Allah Kang Dedi. Masya Allah. Memang beliau itu menganggap semua warga adalah keluarga beliau sendiri ya. Nah, jadi Kang Dedi sudah menganggap itu keluarga. Keluarganya sudah banyak, seluruh warga Jawa Barat adalah keluarga. Oh, mak yang berbaju putih ini cantik banget ya. Ya Allah, ikut membantu turun. Hati-hati mak, hati-hati. Aduh, keren ya.
Masya Allah dia turun ke sungai. Hati-hati mak, demi Kang Deddy Mulyadi loh, coba keren ya. Masya Allah mak, terima kasih ya, cantik banget loh maknya. Keren. Ya Allah, basa-basaan ya Allah. Ya. Nah, lo coba, Masya Allah, Kang Deddy dicium tangannya loh, dia tadi keberatan loh mau menarik loh. Masya Allah, Kang Deddy dicium tangannya. Harusnya Ambu Ane ini Ambu Ane kalau nonton gimana ya perasaannya, dulu pernah diduga memfitnah Kang Deddy Mulyadi ya. Tuh lihat mak-mak loh, mak-mak cantik loh, membantu Kang Deddy loh. Ya Allah, keren habis pokoknya Kang Deddy. Siapa coba yang nggak suka dengan Kang Deddy coba? Ya nggak waras orang yang nggak suka dengan Kang Deddy. Ya Allah, mama tadi sampai mencium tangan Kang Deddy. Ya, nyangkul sendiri loh Kang Deddy loh. Coba mana ada kepala daerah kayak gitu? Mana ada? Saya berharap gubernur lain itu nyontoh tuh Kang Deddy nyangkul. Bisa nyangkul juga. Jarang orang kayak gitu loh. Coba mencangkulnya begitu. Si Teteh ya, Mu. Iya, Pak. Video si Teteh tinggal itu. Masya Allah ibu cantik. Makanya si Teteh video mereka tinggal itu. Ya.